sejahtera untuk kita semua. Yahoo! Yahoo. Jadi siang hari ini rekan-rekan mohon maaf sebelumnya kami terlambat untuk menyampaikan rilis akhir tahun kita, namun tidak mengurangi makna kita semua berkumpul di sini. Justru lebih siang lebih mantap untuk kita semua ya. Beto keren. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Saya Kapolres Nia Selatan, AKBP Reinhard Abunaran Nenggolan, Esa SIKMM, beserta seluruh PJU, pejabat utama dan perwira Polres Nia Selatan beserta personil akan merilis apa-apa yang sudah kita kerjakan sepanjang tahun 2021. Yang pertama saya mulai, rekan-rekan mengetahui bersama saya di sini berdasarkan surat keputusan dari Kapolri dan sprint dari Bapak Kapolda Sumut tanggal 1 Juni 2021 dan mulai bertugas di tanggal 1 Juli 2021. Kita ketahui bersama saat itu yang menjadi hal utama untuk kita kerjakan adalah masalah pengentasan COVID. Ya, jadi masalah penanggulangan COVID antara lain yang pertama adalah bagaimana supaya konfirmasi positif bisa menjadi berkurang. Kemudian kasus meninggal bisa berkurang. Juga masalah vaksinasi. Saat saya masuk bulan Juni 2021, kita berada pada ranking yang paling bawah dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Saat itu capaian vaksinasi kita dosis 1 adalah 7%. Nah, kemudian kami melakukan langkah-langkah sampai dengan bulan November 2021, tetap kita juga Kabupaten Nia Selatan di posisi paling akhir di ranking 35 dengan capaian 35%. Ya, ranking 35% sama. Justru Nias Barat, Nias Utara di atas kita. Nah, kemudian dengan sangat cepat di bulan Desember 2021 kita bisa menduduki saat ini ya, ini ranking saat ini. Ranking 11 Provinsi Sumut. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya, ranking 11. Dengan capaian 82,83%. Dan sesuai dengan Inmendagri nomor 69 tahun 2021, kita berhasil dari PPKM level 2 sekarang sudah menjadi PPKM level 1. Dengan asesmen sebagai berikut. Yang pertama, kasus konfirmasi 0. Yang kedua, kasus meninggal 0. Yang ketiga, bed occupancy rate kita 0. Yang keempat, target vaksinasi kita dosis 1 81,86%. Kemudian lansia 108,66%. Artinya itulah indikator yang dipakai untuk penentuan level. Kita sudah berhasil menjadi PPKM level 1. Kemudian yang selanjutnya rekan-rekan yang perlu kami rilis. Jadi kita ketahui bersama Bapak Kapolri kita memiliki program unggulan yaitu transformasi menuju Polri yang presisi yang kemudian dijabarkan dan dilaksanakan oleh Bapak Kapolda Sumut melalui 4 bidang Komanderwis Bapak Kapolda Sumut. Yang pertama seperti saya sampaikan tadi, penanggulangan COVID-19 dan dukungan PEN yaitu pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, dukungan pada program prioritas nasional di Sumatera Utara antara lain yang pertama, Jalan Tol Trans Sumatera. Yang kedua adalah kawasan super prioritas nasional Danau Toba. Nah, di Pulau Nias apa? Kita sedang mengajukan supaya Nias juga menjadi kawasan super prioritas nasional masalah pariwisata, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Yang ketiga adalah penanganan gangguan Kamtipmas. Nanti akan saya sampaikan khusus untuk Polres Nia Selatan yang wilayahnya adalah Kabupaten Nia Selatan. Terakhir yang keempat adalah transformasi menuju kultur yang melayani.
Perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian, beberapa bulan terakhir banyak sekali kasus-kasus viral ya yang menyangkut anggota Polri skala nasional. Namun kita patut berbangga, kita bersyukur di depan rekan-rekan semua bisa dilihat tidak ada kita yang mengalami peristiwa viral yang negatif. Namun semua yang viral-viral adalah semuanya yang positif-positif. Contohnya untuk menanggulangi COVID, kami membentuk yang namanya batalion vaksinator. Nampak ya? Ya, Bapak Ibu ya. Dan ini kami yang biayai dari Polres, mendapatkan bantuan dari Polda Sumut. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, ini lihat nih apa namanya? Bednya kita buatkan. Jadi ada 40 tim vaksinator kita. Kemudian Babin Kamtipmas ada? Coba maju ke depan Babinnya. Maju ke depan. Kita juga melaksanakan 3T, testing, tracing, dan treatment. Yang mana, istirahat aja, istirahat. Babin Kamtipmas adalah selaku tracer. Benar ya? Berapa desa, Richard? 83 desa. Handoko? 23 desa. Siapa namanya, Dek? Faisal berapa? 11 desa. Ya, Adik berapa desa? Adik? Jadi sudah kita tugaskan semuanya. Masing-masing Babin Kamtipmas 40 orang ya, Pak Kasat Bimas ya. 40 orang Babin Kamtipmas semuanya turun ke desanya masing-masing, harus memiliki nomor kepala desanya untuk apabila terjadi kasus konfirmasi segera laksanakan 3T. Testing, tracing, dan juga treatment. Antara lain testing melalui swab antigen didampingi oleh batalion vaksinator, kemudian tracing kontak erat apabila ada proses konfirmasi, dan kemudian treatment kita bawa ke tempat isolasinya. Ada isoter, ada 2 tempat kita isolasi terpusat. Yang pertama di Rumah Sakit Lukas, yang kedua adalah di Rusun Nawalan Alnias. Selanjutnya rekan-rekan, gangguan Kamtipmas yang tadi saya sampaikan di Polres Nia Selatan tahun 2020 jumlah tindak pidana 302 kasus ya 2020, penyelesaiannya 270 atau setara dengan 89,4%. Kemudian di 2021 dari 302 jumlah tindak pidana itu berhasil kita turunkan menjadi 264. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jauh sekali itu dari 302 menjadi 264. Walaupun penyelesaiannya juga ikut menurun 169 atau setara dengan 64%, namun trennya mengalami penurunan. Itu yang penting. Dari 2020 ke 2021 kita mengalami tren penurunan sebesar jumlah tindak pidana 38, penyelesaian 101 atau setara dengan 25,39%. Artinya itulah ukuran keberhasilan kita, jajaran Reskrim, Narkoba, Sabara, Intel, Binmas, Lalu Lintas untuk mengatasi atau menanggulangi gangguan Kamtipmas di Polres Nia Selatan. Kalau kita rinci secara crime index atau kasus menonjol, antara lain judi ada 1, anirat 2, penganiayaan ringan 120, pencurian dengan pemberatan curat 8, pemerasan dan pengancaman 27. Jadi totalnya 158, tapi penyelesaiannya bisa 117 kasus. Pengungkapan kasus menonjol 2021, rekan-rekan mungkin masih ingat ya, berapa kali juga kita rilis bersama di sini. Saat saya baru masuk, kita berhasil mengamankan tersangka kasus pembunuhan bendahara desa dalam waktu kurang 1 kali 24 jam. Ya, rekan-rekan mungkin masih ingat. Yang kedua, Polres Nia Selatan juga berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti kasus curanmor di Kecamatan Mazina. Itu antara lain. Kemudian masalah narkotika
Kita berhasil mengamankan beberapa pelaku, ya walaupun kita klasifikasikan ada pengguna, kemudian ada kurir, ya sampai saat ini kita masih mengejar terus yang bisa dikategorikan sebagai bandar. Namun sama-sama kita ketahui ada SEMA atau surat edaran dari Mahkamah Agung masalah restoratif justice, ya baik di pidana umum, di reskrim dan juga di narkotika. Yaitu kalau BB di bawah 1 gram wajib dilaksanakan assessment. Jadi jumlah kasus rincian 28 kasus, tersangka laki-laki 42, ulangi tersangka 42 orang, laki-laki 39, perempuan 3. Pengedar atau kurir 20, pengguna 22. Barang bukti yang berhasil kita amankan sabu-sabu 228,68 gram, ekstasi 41 butir. Kemudian untuk yang terakhir yaitu transformasi menuju kultur yang melayani, ya. Jadi yang saya bacakan semua adalah breakdown dari program unggulan Pak Kapolri, transformasi menuju Polri yang presisi, ya, yang di breakdown oleh Kapolda dengan 4 bidang penguatan. Yang terakhir adalah transformasi menuju kultur yang melayani. Saya sudah memberikan reward dan juga punishment, ya, penghargaan dan juga hukuman kepada para personil, ya perlu kami sampaikan juga karena menyangkut masalah personil Polri. Penghargaan kami berikan kepada 130 personil yang berprestasi. Namun hukuman juga kami berikan kepada 30 personil melalui pelanggaran disiplin. Ya, jadi ada sidang untuk menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan juga dapat dilaporkan semuanya secara terbuka, ya, namanya Dumas Presisi. Jadi semuanya kita terbuka, transparan. Terakhir, rekan-rekan, saat ini kita sedang melaksanakan operasi Lilin Toba 2021. Ya, silakan maju Pak Kasalantas sama KBO. Mundur deh yang bimasnya, Bapak, Babinnya. Sini Pak. Ya, yang dikedepankan adalah fungsi lalu lintas untuk Kamsel Tipcar Lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kemudian kita juga mendirikan 3 pos, ya, 2 pos pengamanan di kantor Camat Lahusa, kemudian di Puskesmas Lagundri, dan 1 pos pelayanan yang ada di Pelabuhan Baru. Juga kita ada pos PPKM. Nah, kemudian nanti dari personel lalu lintas mengecek kendaraan-kendaraan yang masuk ke Kabupaten Nia Selatan untuk dilakukan testing dan juga tracing apabila terjadi kasus-kasus COVID yang tetap masih kita tangani sampai saat ini. Terakhir masalah Omikron, kabar terbaru sudah ada kontak lokal salah satu warga Medan namun ada di Jakarta. Tapi saat ini kami sampaikan untuk kasus Omikron yang ada di Kabupaten Nia Selatan 0. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan rekan-rekan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Itu yang sudah kami sampaikan semua. Inilah kekuatan kita saat ini rekan-rekan SDM, para perwira. Kemudian setiap hari kita melaksanakan operasi justisi, bisa dilihat di situ rekan-rekan dari gabungan fungsi antara lain Samapta, lalu lintas, reskrim, narkoba, binmas, ya, melaksanakan operasi justisi dalam rangka KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di wilayah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sukses untuk kita semua, sehat selalu, Tuhan berkati kita. Yahoo! Yahoo! Kami berikan kesempatan bila ada yang mau bertanya, silakan. Ada lagi mic-nya? Tes satu. Baik, benar izin. Tes. Kami mewakili rekan-rekan, ini masalah
yang saya petik tadi masalah PEN tentang pemulihan ekonomi nasional, masalah pandemi COVID. Jadi kami juga berterima kasih sebagai mitra selama ini bahwa perjuangan pihak Polres Nia Selatan dan rekan-rekan media dalam menaikkan tahap persen sampai 82%. Itu suatu namanya capaian yang berikan aplaus kepada pihak Polres. Jadi kami mau bertanya ini, nanti langkah ke depan ini dalam hal pemulihan ekonomi nasional, kira-kira langkah apa ke depan dan apa yang nanti kira-kira mau dilaksanakan untuk hal itu. Demikian Pak Kapolres. Tes. Terima kasih atas pertanyaan yang baik dari rekan-rekan media. Akan kami jawab. Memang pemerintah sudah membuat suatu satgas, ya, satuan tugas untuk pengendalian laju COVID yang saat ini sudah bisa kita atasi untuk lajunya. Tapi masalah berikutnya seperti ditanyakan oleh Bang Jokowi, ya, masalah PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, jadi memang satgasnya terpusat di Ditreskrimsus Polda Sumut, ya, yaitu di Subdit Tipikor. Jadi untuk Nia Selatan dapat kami sampaikan rekan-rekan media sekalian, kami akan mendukung semua program pemerintah seperti disampaikan oleh Bapak Kapolri dalam Rapim Polri tahun 2021 kemarin. Kita mendukung semua kebijakan pemerintah. Saat itu disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, ya, bahwa investasi merupakan hal yang sangat penting. APBN hanya mendukung 10-15%. Jadi sekitar 85% itu adalah dari investasi. Jadi untuk Nia Selatan, karena kita kabupaten yang bisa dikatakan tidak baru, tapi bisa dikatakan masih lebih banyak yang lama, ya, atau Nias lah yang lebih lama dari Nia Selatan. Kita harus mendorong agar banyak investor yang mau masuk ke Kabupaten Nia Selatan. Agar apa? Agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya melalui DAU dan DAK, ya, dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang saat ini sudah dilakukan melalui program-program yang ada di pemerintahan daerah. Kami tetap akan mendukung. Kami Polres Nia Selatan mendukung setiap program-program pemerintah yang akan dijalankan, khususnya investor-investor yang mau masuk ke Kabupaten Nia Selatan. Agar apa? Agar cepat kita pulih kembali, ya, ekonomi kita bisa pulih dan bisa sama seperti daerah-daerah yang lain, bahkan lebih, karena kita memiliki potensi alam yang luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Cukup? Oke. Terima kasih semua ya rekan-rekan ya. Selamat siang. Tepuk tangan untuk kita semua.